di sini saya akan memaparkan tentang ilmu dan kebudayaan. Ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman dengan wajan fa'ila yaf'alu yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut science dari bahasa Latin setia atau pengetahuan, scire mengetahui. Ilmu adalah pengetahuan yang pasti, sistematik, metodik, ilmiah dan mencakup kebenaran umum mengenai objek studi. Pada hakikatnya tujuan ilmu untuk mempermudah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. Berikut ini adalah ciri-ciri dari ilmu. 1. Ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis koheren. Itu berarti adanya sistem dalam penelitian atau metode maupun harus susunan logis. 2. Ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. 3. Universalitas ilmu pengetahuan, semua ilmu yang diketahui itu bersifat universal. 4. Objektivitas, artinya setiap ilmu terpimpin oleh objek dan tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subjektif. 5. Ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Karena itu, ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. Ilmu pada dasarnya sudah diakui oleh peneliti ilmiah. Terdapat kesepakatan yang sesuai dengan fakta dan pengetahuan yang ada. 6. Progresivitas, artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah sungguh-sungguh apabila mengandung pertanyaan-pertanyaan baru dan menimbulkan problem-problem baru lagi. 7. Kritis, artinya tidak ada teori yang definitif. Setiap teori terbuka bagi suatu peninjauan kritis yang memanfaatkan data-data baru. 8. Ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan kebertahuan antara teori dengan praktis. Raja menyatakan ilmu sebagai sesuatu yang melekat pada manusia, di mana ia dapat mengetahui segala sesuatu yang asalnya ia tidak ketahui. Ilmu dapat dikatakan secara umum, itu berarti tahu. Ilmu itu pengetahuan. Seseorang yang memiliki banyak ilmu dapat dikatakan sebagai seorang ilmuwan, ahli pengetahuan dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh oleh manusia dengan syarat kriteria ilmiah yang merupakan kebenaran. Pada hakikatnya, tujuan ilmu untuk mempermudah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. Hakikat ilmu. Melalui hakikat ilmu dan nilai-nilai yang dikandungnya, memiliki pengaruh terhadap pengembangan kebudayaan nasional yang kembali lagi pada tujuannya untuk mempermudah aktivitas manusia. Pada dasarnya, bagaimana peranan ilmu sebagai sumber nilai yang mendukung pengembangan kebudayaan nasional, tapi sebelumnya pemahaman mengenai hakikat ilmu akan membantu untuk meningkatkan peranan keilmuan. Menurut Surya Sumantri, peranan ilmu yaitu 1. Ilmu sebagai suatu cara berpikir. Ilmu merupakan suatu cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan. Pengetahuan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan. Ilmu merupakan produk dari proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang secara umum disebut sebagai berpikir ilmiah. 2. Ilmu sebagai asas moral. Ilmu merupakan proses berpikir untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, atau secara sederhana ilmu bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Kriteria kebenaran bersifat otonom dan terbebas dari struktur kekuasaan di luar bidang keilmuan. Bagi kaum ilmuwan terdapat dua asas moral, yaitu meninggalkan kebenaran dan pengabdian secara universal.
Tentu saja dalam kenyataannya pelaksanaan asas moral ini tidak mudah sebab sejak tahap perkembangan ilmu pada kegiatan ilmiah dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dari luar. Definisi kebudayaan. Kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Kebudayaan banyak sekali macamnya. Menjadi pertanyaan apakah agama itu suatu ciptaan manusia atau bukan. Keduanya bagi saya bukan soal agama, adalah juga suatu kebudayaan karena dengan beragama manusia dapat hidup dengan tenang. Karena saya katakan agama adalah bagian dari kebudayaan. Wujud-wujud kebudayaan. 1. Gagasan bersifat abstrak dan tempatnya ada di alam pikiran tiap warga pendukung budaya yang bersangkutan sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Wujud budaya dalam bentuk sistem gagasan ini biasa juga disebut sistem nilai budaya. 2. Perilaku berpola menurut ide atau gagasan yang ada. Wujud perilaku ini bersifat konkret, dapat dilihat dan didokumentasikan. 3. Benda hasil budaya bersifat konkret, dapat diraba dan difoto. Kebudayaan dalam wujud konkret ini disebut kebudayaan fisik. Contohnya bangunan-bangunan megah seperti candi, piramida, menhir, alat rumah tangga seperti kapak belenggu, gerabah, dan lain-lain. Selain wujud-wujud kebudayaan, kita juga harus mengenal unsur-unsur kebudayaan agar dapat memahami apa saja aspek yang bisa kita pahami sebagai budaya dan budaya. Nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Islam. Saat Islam datang, masyarakat Jawa telah memiliki kebudayaan yang mengandung nilai-nilai yang bersumber pada keyakinan animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Ajaran Islam dalam budaya Jawa justru saling terbuka untuk berinteraksi dalam praktik kehidupan masyarakat. Sikap toleran terhadap budaya lama yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Jawa ternyata cukup berhasil. Para wali membiarkan budaya lama tetap hidup, tetapi diisi dengan nilai-nilai keislaman. Terima kasih. Baiklah, itu saja dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.